Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini melanjutkan video sebelumnya ya. Video sebelumnya kita jalan-jalan di sekitaran alun-alun kota Bandung. Ya, pada video sebelumnya juga sudah memesan bandros ya. Ini kita tinggal nunggu antrian dipanggil ya. Nanti sama petugasnya dipanggil nama, lalu kami akan naik bandros ini. Ya, ini bandrosnya sudah terlihat ya. Di halte ini sudah ada 2 bandros yang siap untuk mengangkut penumpang selanjutnya. Atas nama Ai, 5 orang. Alhamdulillah kami sudah dipersilakan naik di bandros ini. Nanti di sepanjang perjalanan akan ada cerita dan sejarah yang dipandu oleh pemandu bandros ya. Ini sangat bagus ya untuk menambah wawasan kita tentang sejarah kota Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita naik apa ini? Bandros ya. Oke, ada yang udah pernah naik? Belum pernah. Oke. Dari mana saja ini? Ada orang kota Bandung? Ada. Dari mana saja? Dari Cilegon. Oke, selamat datang di Bandros ya. Nah, jadi Bandros ini apa? Bandung Turun Bas ya. Jadi sesuai dengan namanya kita akan berkeliling kota Bandung di sini. Kita tidak hanya keliling saja, kita juga bakal mengetahui ada apa saja di kota Bandung ini. Oke, sebelum kita mulai, perkenalkan diri dulu. Nama saya Fajar, saya dari HPI. Saya tidak sendiri di sini. Saya bersama Kang Uje ya sebagai pilot kita kali ini. Boleh disapa dulu Kang Uje-nya? Ya, halo Kang Uje. Ya. Bandung pertama terkenal dengan sejarahnya ya. Kita langsung berbelok ke Jalan Bancoy. Ini kita berada di Jalan Bancoy. Bancoy artinya adalah Bancoy aslinya itu sudah dipindahkan ke Bandung Selatan, tepatnya di Komplek Mekarwangi ya, di Jalan Soekarno-Hatta. Tapi yang menjadi aneh zaman sekarang, penjara Bancoy ini menjadi situs prewedding. Pengusaha yang diisi 3 etnis. Yang pertama ada etnis Arab, kedua ada etnis Bumi Putra, dan etnis Cina ya. Jadi kalau kita singkat jadilah ABC. Makanya di Bandung ada jalan ABC. Arab itu belajar dan berdagang, orang Belanda ngabaraga juga. Apa itu ngabaraga? Beradu gaya atau memamerkan gaya. Jadi maksudnya sepanjang Jalan Braga, orang-orang Belanda sudah beli baju di salah satu toko yang bernama Bon Marché dan memamerkan busana-busana mereka dengan catwalk seperti model. Jadi Bon Marché ini pusatnya di Paris ya. Makanya kenapa Bandung dijuluki Paris Van Java, karena beberapa toko di Jalan Braga termasuk Bon Marché ini berasal dari Paris. Ya, kita bisa lihat ada Pak Ramdan yang sedang melestarikan budaya Jawa Barat. Boleh dada-dada Pak Ramdannya ya. Insya Allah wayang goleknya akan dada balik ya, berarti ayah juligan wayang golek. Nah, macet. Sebelah kiri di sini ada NV Hellerman. Ini adalah toko pertama di Jalan Braga ya, yang menjual senjata api, perlengkapan delman ya, sama senapan angin juga ada di sini. Ya, kereta kuda juga ada. Selain NV Hellerman, ada bangunan cagar budaya lainnya di sebelah kanan. Ya, namanya Gedung Gas Negara atau Kantor Pemasaran Pabrik Gas. Ini juga sama. Bangunan ini tidak boleh direnovasi, hanya boleh dicat ulang saja. Tuh kebetulan lagi ada yang beradu gaya. Ya, ribet-ribet foto pakai kayak gini. Nah, ini contoh ngadu gaya kayak gini. Tuh. Ya. Yang foto-foto di sini. Makanya di sini banyak yang suka prewedding. Kenapa? Gratis. Jadi dia akan
berbahan kental. Gitu. Dan kalau misalnya kita makan itu lebih creamy rasanya kalau di Braga Permai. Itu ada si Gombar ya, yang jadi monumen kantor pusat PT KAI. Jadi si Gombar ini adalah lokomotif yang mampu menanjak di pegunungan Jawa Barat. Dulu punya 2 trayek khusus, yang pertama ke Batavia dan kedua ke Bontesong ya, Jakarta dan Bogor. Dulu tidak hanya mengangkut penumpang saja, tapi mengangkut juga komoditas yang terkenal di kota Bandung, di mana salah satu yang diangkut adalah kopi. Kopi rasanya pahit, tapi kalau kita selidiki lebih lanjut tidak hanya rasa pahit saja di sini, tapi ada rasa gedung Pakuis. Jadi ini dulunya adalah gudang kopi milik Dr. Andries de Wilde, di mana biji-biji kopi ditimbun selama bertahun-tahun untuk mengurangi kadar asam. Dia rasa pahitnya lebih unggul dibandingkan rasa asamnya. Jadi biji kopi itu kalau misalnya udah panen, kita giling, itu pasti ada asam. Asamnya lebih kuat. Makanya kalau misalnya kita minum kopi, ada yang asam banget, ada yang asamnya sedikit tapi pahitnya lebih unggul. Nah itu tergantung dari penimbunan si biji kopinya dan tipe kopi bernama Logisinian ya. Jadi Logisinian ini adalah gedung tertutup yang dimana digunakan oleh komunitas pengabdi setan. Selama ini kita kenal bioskop. Nah sebenarnya bukan karena orang Eropa sama Belanda saja. Orang Rusia tersebut ya untuk menyebarluaskan ajaran tersebut ke anak muda. Karena anak muda ini selain di kawasan Bangsawat, karena di sini sebelah kanan yang sekarang jadi Bank BTPN ini dulunya villa. Nah ini dulunya villa, namanya Villa de Trigger. Villa de Trigger atau 3 warna. Maksud dari 3 warna ini adalah warna bendera Belanda, merah, putih, dan biru. Dulu si 3 warna itu memang dihuni oleh ada masangan fleksi ya, tamplek karena di belakangnya ada berdekatan dengan kantor fleksi, tapi pada saat fleksinya sudah tidak ada, tangan itu nggak punya nama. Tangannya memang menjabat. Jadi memang dago itu artinya adalah tunggu ya, bahasa Sunda. Memang dulu salah satu folklore dan cerita rakyat di mana orang-orang Bandung saling menuduh tinggal di Dayakolot nggak mungkin. Mereka bukan tinggal di sana tapi berenang ya, karena Dayakolotnya banjir ya zaman dulu. Makanya memilih kawasan Dago. Kalau Ciwidey itu masuk akal karena Ciwidey itu 800 meter di atas permukaan laut juga. Dari Batavia ke Bandung tuh memang ada ini ya, ada alasannya juga kan, dimana salah satunya adalah banyak orang, oh ya itu kayak sate, itu padahal penangkal petir. Ada berapa bulatan di sana? Ada 6 ya. Kenapa harus 6? Karena biaya pembangunannya menghabiskan 6 juta gulden. Kalau dirupiahkan berkisar puluhan triliunan rupiah. Jadi gedung sate ini luasnya kurang lebih 2,7 hektar, pembangunannya selama 4 tahun, dan fakta unik dari gedung sate ini memiliki pos Indonesia ya. Nah si Museum Pos Indonesia yang gratisan silakan datang ke tempat yang angker ya, seharusnya Museum Pos Indonesia gitu. Ini setiap minggu pagi memang ramai banget di sini karena ada pasar kaget ya. Jadi gak usah khawatir, tapi tetap waspada kalau misalnya pengen main ke sini, jaga dompetnya, jaga tasnya ya. Bisa ada copet ya. Tapi insya Allah nggak akan ada sekarang mah ya. Sebelah kanan ini taman lansia, ini tidak sesuai ya karena isinya anak-anak. Kenapa? Karena ada dinosaurus di sini. Ya memang difoto sama anak-anak. No. Karena dinosaurus itu binatang lansia, makanya disebut taman lansia. Bukan karena itu, tapi karena ini sebelah kiri. Museum Geologi. Museum Geologi adalah museum terbesar di Asia Tenggara yang memiliki fosil T-Rex. Ya. Sebenarnya ini salah satu wisata edukatif untuk anak-anak, tapi sekarang PPKM-nya level 3 jadi ditutup sementara ya. Padahal itu salah satu wisata edukatif 3% yang paling biasanya kalau misalnya udah beres dari museum geologi lapar. Nah ini biasanya salah satu tempat makan kuliner orang luar kota Bandung yang pengen nyobain masakan Sunda alas Daud sebelah kiri. Ini saya nyoba, saya sebutnya restoran 40. Selain kita bisa lihat, kita bisa mencium juga wanginya. Tapi untuk jam segini belum masak, jadi nggak belum mencium. Biasanya udah mencium itu jam 11 sampai jam 12, jam 2 lah ya, karena itu jam makan siang. Banget di situ tuh, ya. Disebut alas daun tuh karena memang unik ya penyajiannya, rasanya konsisten. Semua makanan beralaskan daun pisang, makanya disebutlah alas daun. Tapi kalau itu ya kapok saya. Ada kuda juga di sini. Ada bisa naik kuda? Bisa. Maksudnya bisa menimbulkan perkelahian antara ibu dan tukang kuda. Ya, kenapa? Karena ibu-ibu suka nawar.
yang harganya 25.000. CMA20 itu orang-orang Bandung tidak mengenal sejarah yang kelamnya. Mereka hanya tahu udah itu tempat syuting film aja, gitu kan. Padahal SMA20 memang dulunya sempat jadi SPG atau SGA ya, sekolah guru atas atau sekolah pendidikan guru. Itu juga pernah menjadi kami interview di Villa Isola di UPI ya, berarti ketemu sama Dominic Gudenberti. Beliau itu adalah wartawan Belanda yang bekerja sama. Di mana sih titik lemah Belanda? Akhirnya menunjuk Jalan Citarum, Jalan Lombok dan Jalan Capit. Ketiga kawasan tersebut itu menjadi kawasan yang kurang berhasil pada saat kabur. Makanya ini dulu ditakuti. Tempatnya ramal. Itu salah satu urusan kerjaan sama. Gak punya kerja diramal. Gitu. Kamu apa bintangnya, Leo? Oh, kamu berarti harus kerja yang berhubungan dengan udara. Nah, contohnya kayak gitu. Ya, contohnya adalah tukang layangan. Tukang berhubungan dengan udara ya. Nah, ini jadi juluki seperti ini di rumah kentang ini. Loji Hermes ya. Jadi tadi cabangnya dari Loji Sinye yang jadi Masjid Al-Wuqur tadi. Tempat bisnis lainnya ini ya. Gor Saparua dulunya memang namanya kolam retensi. Seperti drainase ya sistemnya. Dibuat saluran air yang kecil langsung terhubung ke taman tersebut. Akhirnya daerah sini tuh bukan menghilangkan banjir tapi mengurangi volume banjir. Makanya sekarang daerah banjir itu pasti ada danau buatan. Contohnya Dayakolot. Makanya Dayakolot itu harusnya berterima kasih kepada Taman Maluku. Karena awal kolam retensi ya idenya itu muncul dari Taman Maluku. Gitu. Sebenarnya Dayakolot tetap banjir tapi tidak separah zaman dulu. Dulu ini tahun 1950 ada jenderal masuk ke Bandung berduka yang akhirnya untuk mengenang anaknya ya ini ya, beliau Bapak Jenderal Abdul Haris Subhantiba jadi anak kecil, anak-anak dulu sempat terbengkalai ya, karena dulu geng motornya sudah ada yang nyebutnya Carson, Bandung tuh Carson. Nah ini ya nongkrongnya orang-orang kaya Belanda yang memiliki perkebunan teh, kopi dan kinam yang dikenal dengan Triangle Planters. Ketemu sama Bapak Wiranata Kusuma II berkata, pastikan kalau saya datang lagi ke sini, ini sudah menjadi sebuah kota. Gayanya apa? Gaya kapal yang tenggelam, yaitu Titanic. Itu gaya Titanic. Jadi terinspirasi dari Titanic. Titanic itu 1912 tenggelamnya ya. Di sebelah kanan inilah Shubut Concordia dan City Concordia, tempat hiburan orang-orang Belanda yang menjadi Gedung Merdeka, di mana sekarang Gedung Merdeka dijadikan tempat berteduhnya hantu-hantu kolong ikan. Ya, karena di sini banyak banget ciri-ciri. Ya, jam segini masih sepi. Nanti kalau misalnya udah siang sore biasanya rasanya sih hantu sesungguhnya bukan mereka tapi Satpol PP ya. Jadi kalau misalnya udah Satpol PP hijik des bubar kafe. Makanya paling tidak begitu. Gitu. Jadi silakan ya kalau ada yang mau foto-foto sama cosplayer di sana kasih uang karena untuk biaya kostum dan biaya makeup mereka ya. Karena makeupnya masih campuran MS Glow dan Cetaphil. Dan jadi skincare set dan campur ya, kepuasan gini. Pasar, namanya Pasar Ciduriang. Ini yang ada kaitannya dengan Jalan Dago tadi. Kenapa orang-orang Bandung saling menunggu? Karena untuk mengunjungi pasar yang ada di sini. Tapi sayangnya pasar ini itu dibakar dulu sama oknum namanya Munada. Berkhianat terhadap pemerintah Belanda ya, pemerintah Priangan. Akhirnya kabur. Sehingga Bandung tidak memiliki pasar tetap selama setengah abad lebih. Akhirnya apa? Tahun 1905 pemerintah Kota Bandung atau pemerintah Priangan menetapkan atau planning untuk membuat ini ya, membuat pasar yang pasar tetap yang baru, tapi bingung namanya apa. Udah namanya pasar baru aja. Nah, makanya sekarang namanya pasar baru karena untuk begitu. Hati-hati di jalan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah sudah
kembali lagi ya di alun-alun Kota Bandung. Setelah tadi kami mengelilingi Kota Bandung dan dipandu oleh Kang Fajar yang telah menjelaskan sejarah tempat-tempat di Kota Bandung ini. Terima kasih kami ucapkan kepada Kang Fajar beserta driver yang telah menjelaskan tentang sejarah Kota Bandung dan menghantarkan kami keliling Bandung sampai dengan titik awal lagi ya, yaitu di alun-alun Kota Bandung. Ya, cukup sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.